diimplementasikan lah. Apakah Dia realisasikanlah ketidaksukaan Bang itu. Hasan, Gitu. apakah kita bisa nyebut ini ujaran kebencian ketika hampir semua, kalau kita melihat yang terjadi beberapa hari terakhir ini, mahasiswa hampir di Saya tidak Sumatera, melihat di Jawa, resonansinya dengan perasaan masyarakat, tidak mewakili perasaan masyarakat. tidak beresonansi dengan pikiran publik kan. Oke, jadi siapa menurut Anda tuh yang diwakili? Enggak, oleh menurut mahasiswa saya ini? hari ini memang kan ada yang protes, ada yang turun ke jalan. Tapi kan kita bisa lihat sendiri, apakah itu beresonansi dengan perasaan masyarakat? Apakah misalnya efisiensi yang mereka tolak itu beresonansi dengan pikiran-pikiran publik? Saya rasa tidak. Gitu. Oke, tadi disebutkan ada disinformasi Ya. terkait efisiensi. Di bagian mananya kalau menurut Anda? Ya itu tadi disinformasi tentang biaya operasional perguruan tinggi dikurangi, beasiswa dikurangi, Dikurangin. ya KIP kuliah dikurangi. UKT Padahal semakin mahal. arahan presiden jelas. Yang diefisienkan itu kan belanja-belanja berlemak aja. Belanja berlemak itu biasanya belanja barang dan belanja modal. Tapi belanja pegawai harus dipenuhi. Belanja layanan publik harus dipenuhi. Biaya operasional perguruan tinggi ini bagian dari layanan publik harus dipenuhi. Beasiswa, KIP, kuliah itu bagian dari layanan publik harus dipenuhi. Bansos, subsidi itu bagian dari layanan publik harus dipenuhi, bukan bagian dari belanja-belanja yang terkena efisiensi. Kalau kita berbicara soal KIP nih, Bang Hasan, kalau kurang lebih di seluruhnya ada sejutaan mahasiswa ya penerima KIP ini. Ya. Tapi saya mendengarkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, katanya ada sekitar 600-an yang terancam kehilangan atau bahkan tidak dapat lagi melanjutkan KIP. Itu benar apa enggak tuh? Tidak benar sama sekali. Penjelasannya gimana itu? Ya, Kok bisa sampai mereka mendapatkan ya, kita informasi tidak tahu. itu? Kita tidak tahu. Kan sekarang ini era media sosial. Kadang-kadang orang melempar isu yang tidak punya dasar, melempar isu di media sosial, kemudian viral, kemudian dijadikan pegangan. Padahal kan sudah dinyatakan berkali-kali tidak seperti itu. Menteri Keuangan sudah bilang enggak. Kepala Komunikasi Presiden sudah bilang enggak. Menteri Sekretaris Negara sudah bilang enggak. Tapi kalau tetap ngotot dengan itu, ya apa boleh buat. Makanya saya bilang, selain kepalan, tangan, Kepala juga dibawa. kepala juga harus kita bawa. Karena ini tidak meresonansi dengan masyarakat, tidak beresonansi dengan masyarakat. Tapi kita tetap harus menghargai ya namanya kebebasan berpendapat, bersuara. Tapi benar juga harus ada yang diperhatikan ketika Jadi datang lebih membawa baik data. bicara dengan data daripada bicara dengan perasaan. Lebih baik bicara dengan data. Nah, kalau kita Indonesia berbicara- gelap seperti itu tadi. Datanya tidak gelap. Oke. Jadi kalau dia ngomong kau saja yang gelap itu benar juga berarti kalau begitu. Mungkin bahasa saya tidak bisa seperti itu. Kan ada tuh beberapa juga pernyataan-pernyataan dari Mungkin pejabat publik. perasaannya yang gelap, mungkin pikirannya yang gelap, gitu. Tapi data-data tidak menunjukkan Indonesia gelap. Data Bahkan tidak menunjukkan seperti itu. karena data-data menunjukkan sekarang itu kan pergerakan kemajuan dan kiblat ekonomi dunia itu bergerak ke timur. Sementara negara-negara yang hari ini kita anggap advance, mereka declining. Negara-negara yang tumbuh dan melejit hari itu negara-negara di timur, ada India, ada Cina, ya kan? Ada Rusia yang barat tidak mau mengakui Rusia, ada Indonesia. Negara-negara di timur, negara-negara di selatan belahan bumi sekarang sedang melejit maju. Kita lagi mau menuju situasi yang lebih terang benderang nih. Jadi bukan menuju kegelapan kita ini gitu. Data menunjukkan seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal efisiensi, mungkin kalau misalnya tidak dirasakan masyarakat dalam arti ini mahasiswa mungkin nggak juga akan berteriak kan, Bang ya. Berbicara soal efisiensi, arahan presiden memang jelas untuk belanja-belanja yang tidak esensial, misalnya untuk pemotongan ATK, tidak untuk belanja pegawai. Tapi ada beberapa suara-suara dari misalnya ASN dan lain-lain yang menyampaikan sebagian pekerja-pekerja kontrak KI itu istilahnya di beberapa kementerian ada yang dirumahkan dan lain. Bagaimana presiden merespon ini? Ya, arahan beliau jelas itu. Ya, jadi kalau yang untuk tenaga kerja yang esensial, kecuali kan ada juga gini, ada konsultan selesai kontraknya nggak diperpanjang ya selesailah. Ada tenaga lepas yang kemudian memang sudah selesai, ya mungkin saja tidak diperpanjang oleh institusi masing-masing. Tapi yang pegawai ya, yang esensial ya semuanya kan dilanjutkan gitu. Jadi biaya gaji mereka itu merupakan kewajiban dari negara dan itu akan ditanggung oleh negara. Menurut saya ini pasti ada shock lah. Pasti ada shock. Ketika orang terbiasa dengan kenyamanan dicabut. Kita kan sering mendengar di publik ya. Ketika akhir tahun kalau sudah masuk bulan Oktober, bulan November, bulan Desember itu hotel-hotel penuh ya.
event-event banyak sekali. Pemerintahan, Kalau ditanya lagi ngapain, ngabisin anggaran. Kata-kata ngabisin anggaran ini kan sering kita dengar gitu. Dan itu bahkan jadi jokes sendiri di dalam pemerintahan ngabisin anggaran. Ya pasti ada yang terganggu kenyamaannya ketika misalnya belanja seperti ini dikurangi atau bahkan dipangkas habis, supaya belanja kita nanti itu bisa jauh lebih tepat sasaran, efisien. Anggi, yang paling sering dijadikan contoh itu, yang paling ekstrim itu dua, belanja perjalanan dinas sama belanja ATK. Belanja perjalanan dinas kita itu 44,4 triliun. Kalau kita potong separuhnya saja seperti arahan Presiden, itu 22 triliun. 22 triliun itu sudah bisa memperbaiki 11.000 sekolah. Atau bisa membeli lebih dari 3 juta ton gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Masih ada sisa, kita bisa jadikan program cek kesehatan gratis. ATK kita, kalau dikumpulkan semua total belanja ATK itu 40 triliun juga. Seluruh kementerian ini berbicara? Seluruh kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Itu 40 triliun. Sementara dengan kemajuan teknologi, hari ini kita paperless kita berbicara ya. Iya, mungkin bisa itu dikurangi. Dan itu kalau hemat 50% aja udah nambah 20 triliun lagi. Nah ini yang belanja-belanja seperti ada seminar, FGD, kajian, acara-acara seremonial, itu kalau dikumpul-kumpul, itu besar sekali jumlahnya. Dan itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat produktif. Bang Hasan, apakah seminar-seminar tersebut, FGD tersebut memang tidak diperlukan sebenarnya selama ini di kementerian dan lembaga? Tidak, maksudnya? Tidak diperlukan sekali, itu nggak esensial ini banget. Kan efisiensi ini kan bukan berarti semua dibikin nol. Tetap ada, hanya dikurangi. Tapi jangan sebegitu besar gitu loh. Kajian-kajian ratusan ribu kajian mungkin dibikin dalam 1 tahun anggaran, mungkin kita nggak butuh sebanyak itu. Mungkin kita butuh feasibility studies ketika membangun. Tapi ada kajian di setiap bahkan di setiap departemen di bawah lembaga, di setiap kedeputian, di setiap direktorat dan segala macam, yang mungkin itu juga berulang-ulang. Mungkin juga hasil kajiannya dari tahun ke tahun juga sama temanya gitu. Itu kalau kita bongkar-bongkar aja file lama, kita sudah banyak dapat sekali kajian-kajian itu. Artinya boleh dibilang selama ini belanja itu banyak pemborosan di kementerian lembaga, bahkan sampai ke pemerintah daerah yang tidak berguna sebenarnya, tapi tetap masih dipertahankan. Kalau kita hitung-hitung ya, penghematan yang diinstruksikan oleh Presiden itu kan hanya 306 triliun. Betul. Dibandingkan dengan APBN kita 3.600 triliun, nggak nyampe 10%. %-nya. Kira-kira 8,5% aja. Dan itu masuk akal. Ini bukan penghematan ekstrim yang dilakukan oleh negara-negara seperti Argentina, seperti Amerika Serikat. Betul. Gitu, bukan. Mereka lebih ekstrim dari kita. Tapi dengan hanya 8,5%, kenapa seolah-olah nih kayak udah mau kiamat nih, efisiensi luar biasa, teriak semua. Ya kan? Nanti kita jawab, kita bahas nanti. Usai jeda, One on One akan kembali sesaat lagi.